Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di acara Bitalk Banjarmasin Pos bicara apa saja. Kali ini kita masih bersama Bapak Solikin MKNS MKSPK MB, Dekan Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Kita masih ini bagian dari sambungan yang kemarin, yaitu masalah jantung koroner yang kemarin kita ngangkat temanya untuk kaula muda, tapi dan sini kita ini sebagai sambungan dari yang kemarin kita angkat temanya karena ini kita bisa sakit jantung koroner. Dari judul ini kita akan mengangkat tema ini akan mengupas masalah mungkin faktor-faktor penyebab, mungkin ada beberapa faktor, dan kita di sini sudah hadir Pak Solikin. Selamat sore Pak Solikin. Alhamdulillah, selamat sore Mas Aiman. Sehat-sehat, aman kan? Aman. Seminggu yang lalu sudah nih. Seminggu yang lalu kita ketemu lagi hari ini, dan kita juga mengucapkan sudah selamat berpuasa sudah 1 minggu. Mudah-mudahan bisa bertahan dan sampai Idul Fitri. Dan perlu kita ketahui bahwa acara kita ini ditayang live di kanal YouTube Banjarmasin Post News Video, Instagram Banjarmasin Post, dan di Facebook Bipos Online. Mungkin persingkat waktu. Kita langsung ke Pak Solikin. Jadi mungkin kita langsung Pak, kemarin kita membicarakan beberapa faktor risiko. Nah ini kita langsung Pak ke kelanjutannya Pak. Mungkin kan faktor risiko kemarin belum kita uraikan secara lengkap. Faktor-faktor risiko ini ada faktor risiko apa saja, dan mungkin penyebab-penyebabnya sendiri Pak, sekalian bisa Bapak jelaskan Pak. Baik, terima kasih Mas Risman, ketemu lagi nih. Ada berasa seminggu sudah. Seminggu sudah Pak. Seminggu banyak kejadian, tapi alhamdulillah kita duduk di sini berarti kita sudah masih sehat nih ya. Masih sehat. Nih, nggak ada nyeri-nyeri kan? Karena mohon izin pemirsa dan Mas Risman, kawan-kawan sekalian juga. Ya, mungkin kejadian baru beberapa, kayaknya kemarin ya, atau kemarinnya yaitu yang Ustadz Zaki Mirza. Nah itu salah satu mungkin. Contoh banget itu. Kita baru aja. Itu baru kita diskusikan nggak sampai seminggu. Nah kejadian bisa saja seperti itu maksud saya. Jadi bisa saja kejadian dulu kita cerita seminggu yang lalu bahwa jangan-jangan nanti di mall bisa kena. Nah, jangan-jangan nanti olahraga bisa kena. Nah, atau jangan-jangan berdiam saja bisa kena. Ya, Pak. Nah, beliau beraktivitas seperti itu juga bisa kena juga. Gitu. Nah, jadi poin utama kenapa saya singgung itu, saya kembalikan ke yang kayak tadi. Kita harus memahami seperti yang tadi disampaikan Mas Risman, faktor resikonya. Faktor resiko, Pak. Nah, jadi faktor resiko. Kita harus mengenali benar-benar faktor resiko yang ini. Minggu kemarin saya sampaikan ada 2 faktor resiko. Jadi faktor resiko yang dapat dirubah dan yang tidak dapat dirubah. Kita kemarin menyentuh, ingat saya yang terakhir itu adalah rokok. Nah, terus hipertensi, diabetes, terus kegemukan. Nah, ini saya tambahkan satu yang utama ini, yang dapat dirubah ya. Yang utama adalah peningkatan kolesterol. Nah, peningkatan kolesterol ini lazim terjadi, tapi kita kada sadar. Nah, tahu-tahu aja lagi, tahu-tahu kena dicek kolesterolnya naik ya. Padahal saben wayah kita gawi. Apa itu? Lifestyle kita. Gaya hidup. Nah, gaya hidup kita. Ulun contohkan. Minggu kemarin kita diskusikan tentang bagaimana remaja muda dengan lifestyle yang sekarang. Mohon izin, sekarang ini serba instan. Apalagi pandemi wayah ini. Nah, koler keluar, koler bermasker, picik, online datang. Nah, makan segala macam. Nah, nanti kita tidak paham lagi apa yang kita makan, apa yang kita asup itu, mohon maaf, apakah termasuk dalam tanda kutip yang perlu dipantau untuk kita curigai, jangan-jangan nanti akan menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner. Ulun contohkan yang paling lazim. Mohon maaf, junk food. Fast food. Nah, chicken-chickenan lah, ini kan banyak nih. Nah, wayah ini saben gang, saben jalan ada chicken-chickenan semua lah. Banyak chicken. Bahkan ini jadi lifestyle luar biasa anak muda kita. Nah, termasuk kita juga lah. Nah, anak-anak saya juga di rumah kadang-kadang paling suka ini kayak gini. Nah. Kenapa? Kadang-kadang kalau kita makan ini ya, yang chicken-chickenan ini ya, yang di daerah kita ya banyak lah berhamburan ini apa ya, menjadi satu habit yang seolah-olah kalau kita mengkonsumsi ini high level kita. Nah, jadi mama makan di rumah, memasak di rumah ayam goreng rasa kada tapi lah gitu. Tapi mun chicken-chickenan maka kanakan. Nah, termasuk itu wah itu.
Jadi seakan-akan lifestyle-nya atau high level lah itu. Padahal yang perlu kita pantau dan perlu kita waspadai adalah ini salah satu indikator. Ini salah satu, tadi saya sampaikan faktor risiko yang bisa menyebabkan peningkatan kadar kolesterol kita. Belum contohkan. Mungkin pertanyaannya begini, ada apa dengan chicken-chickenan ini? Salah apa mereka? Nah, salah apa ini? Padahal mereka diam aja, ya makan kita gitu. Jadi poin utamanya adalah, yang biasanya saya soroti itu adalah bagaimana cara memasaknya. Jadi kita cara memasak inilah, terutama mohon maaf sekali lagi, minyak gorengnya. Ini minyak gorengnya. Kita kada tahu, kalau orang Banjar bilang, mungkin kalau kita di rumah, mama kita bilang bila memasak atau menggoreng jelantah. Nah, jelantah. Berapa kalinya ini? Kita kada paham yang hitamnya ini. Jadi gorengan pertama, minyak gorengnya, gorengan kedua, gorengan ketiga, dan seterusnya ini. Yang ada di mulut kita nanti nyamannya aja. Nah, itu yang menyebabkan sebenarnya. Kondisi inilah yang, mohon maaf, saya sangat-sangat menyoroti maksudnya. Mohon izin, kita kada tahu, mohon maaf. Nanti ada beberapa penjual atau mungkin juga restoran, dalam tanda kutip ya, yang ngakalin kita. Ngakalin kita bahwa berapa kali jelantahnya taruh gitu. Itu kan kalau terus-terusan akan terakumulasi nanti kolesterolnya itu di dalam selibutan dari ayamnya tadi misalnya, atau yang digorengnya tadi. Iya, bayangkan itu yang terjadi. Nah, kalau itu masuk kita asup, nah kayaknya kita nggak usah mikir kemungkinan plaknya akan nempel atau enggak. Pasti nempel itu. Kalau kita bicara plak sumbatan pada pembuluh darah koroner kemarin itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf, yang saya soroti juga ini. Masih makanan ya, masih makanan. Tuh, nang di pinggir jalan-jalan kita, saban wayah sore sampai malam. Nah, ada titik-titik put, titik-titik si, nah gitu. Nah, entah itu tuh coba perhatikan. Mohon maaf sekali lagi, saya ini ya tidak sekali lagi tidak ada indikasi macam-macam, tapi poin utamanya adalah kita sendiri yang harus cerdas. Jadi konsumen kita yang mencari makan ini yang harus cerdas. Mas Risman bayangkan, tadi saya sampaikan gorengannya tadi. Atau minyak gorengnya tadi, berapa kalinya itu yang kita tidak bisa pantau. Kadang-kadang amun pian hendak, ampun maaf, ini begayaan aja misalnya, coba kena singgah setumat, lihat aja. Kadang-kadang minyaknya kalau kita sekali goreng, kemungkinan masih kuning, warna asli lah. Ini hitam lah. Ada hitam lagi, ulun lah, latat. Nah, itu bayangkan itu. Karena kalau kita masukkan apapun yang digoreng di situ ya, nanti kita angkat misalnya, coba kita angkat masuk ke piring kita atau ada di piringnya depan kita, kadang-kadang udah hitam lagi. Nah, sekarang pertanyaan itu yang kita konsumsi. Akhirnya bening sendiri bisa berpengaruh sudah Bang Sipola. Nah, itu ya, secara umum nanti saya jelaskan di faktor risiko yang tidak dapat dirubah. Nanti ada poinnya. Jadi begini maksud saya. Itu yang kolesterol ya. Yang kolesterol. Jadi hati-hati, poin saya adalah yang pertama makanan. Terutama yang kayak tadi chicken perlu waspada. Karena gorengan, cara menggoreng termasuk minyak gorengnya itu perlu kita pantau. Nah, itu yang kedua adalah yang tadi di jalan-jalan. Nah, siput, mohon maaf sekali lagi. Mungkin yang tadi kita kalau sudah duduk di sana mungkin enak ya. Enak sih, enak, rasanya saya juga senang itu. Pecel lele. Nah, apa namanya nanti ayam bakar atau ayam goreng, terus apa namanya bebek goreng. Tapi hati-hati tadi, minyaknya tadi itu yang saya sampaikan, kita yang harus cerdas. Minyak ini Pak salah satunya nanti yang untuk kolesterol ini dari minyak nih lah Pak? Dari minyaknya. Begini penjelasan saya, kita masuk ke faktor yang tidak dapat dirubah. Ya, tadi faktor risiko yang dapat dirubah. Ini yang faktor risiko yang tidak dapat dirubah. Jadi faktor risiko yang tidak dapat dirubah, salah satu indikator, tadi saya salah satu itemnya adalah usia. Nah, masih ingat minggu kemarin saya sampaikan bahwa 36 tahun ke atas itu sudah mulai. Fleksibilitas pembuluh darah, terus anatomi fisiologi, terutama organ-organ vital kita sudah mulai terjadi penurunan fungsi. Pembuluh darah sudah mulai tidak stabil, tidak lagi elastis, sudah ada pengkapuran tadi. Faktor usia. Nah, salah satunya kalau kita, maaf ya, kalau kita konsumsi yang tadi, kita kembali ke minyak goreng tadi. Kalau di kandungannya, yang saya pahami ya, di kandungannya itu ada dua. Ada namanya HDL, ada namanya LDL.
HDL itu low density lipoprotein. Kalau LDL itu mohon maaf ya, HDL itu high density lipoprotein. Kalau LDL low density lipoprotein. Sederhananya saya sederhanakan ya. HDL itu kalau sering mungkin pernah dengar, HDL itu minyak sehat. Kalau bahasa biasanya juga lazimnya kita sebut dengan minyak tak jenuh. Oh iya. Ya, mungkin masih ingat ya, minyak sehat, HDL, minyak sehat, minyak tak jenuh. Itu yang bagus. Iya. Terus kalau LDL itu kebalikannya. Minyak tidak sehat dan minyak jenuh. Hati-hati jenuh. Kalau jenuh malah tidak sehat. Iya. Ya. Nah, poin ini biasanya terekspos atau terpapar pada konteks dari mana jenis minyak gorengnya diasup atau apa namanya didapat. Di Indonesia ini lazimnya kan dari dua tanaman. Yang pertama kelapa sawit, yang kedua kelapa. Nah, sekarang yang paling banyak mohon izin kelapa sawit. Mohon maaf sekali lagi ya. Nah, kalau saya sering asumsikan begini, kalau minyak goreng dari kelapa, pohon kelapa ya, pohon yoda, itu boleh 2 kali goreng. Boleh 2 kali goreng. Jadi gorengan pertama misalnya ayam, gorengan kedua mama kita menggoreng tempe. Nah, itu masih boleh itu HDL-nya masih tinggi. Jadi yang minyak tak jenuh, minyak sehatnya tadi tinggi masih. Tapi kalau sudah gorengan ketiga, keempat dan seterusnya bercampur-campur pulang, besok pulang kayak gitu. Nah, siap-siap itu LDL-nya nang tinggi. Minyak jahat atau minyak jenuhnya. Nah, itu hati-hati. Jadi hati-hati jelantah dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip. Mohon maaf sekali ini pemirsa juga mohon maaf ini. Karena ini fakta terjadi kadang-kadang di wilayah kita. Kita tidak sadar, kita tidak secara tidak langsung, tetapi kita sendiri sebagai penyebab terjadinya faktor resiko pada pembuluh darah koroner yang tersumbat nanti di diri kita sendiri. Itu Pak kalau yang sudah 2-3 kali tadi Pak masuk, ini di tubuh kayak apa itu Pak jadinya? Masih ingat plak? Enggak, yang plak tadi. Kalau dulu saya sampaikan rokok, satu lengket di pembuluh darah, satu lengket di pembuluh darah koroner. Persis kejadiannya seperti itu. Tapi ini dalam bentuk ya asumsinya ya pecahan-pecahan dari kepingan dari plaknya tersebut, dari isi kandungan dari kimianya. Walaupun itu bentuk kayak minyak, tapi kan ada itunya malah ada padatnya. Iya, kalau jadi kita isian kimianya gitu ya. Nah, jadi bahan kimia atau partikel isinya itu yang akan lengket di situ. Nah, itu yang berbahaya sekali. Terus yang kedua, minyak kelapa sawit. Ya. Kalau minyak kelapa sawit, kalau sepaham saya, maksimal cuma sekali goreng. Itu HDL-nya yang tinggi. Minyak sehatnya. Atau minyak tak jenuhnya. Sudah 2 kali. 2, 3, 4, 5. Ampun maaf. Terbalik, LDL yang tinggi. Atau minyak. Kenyataan di lapangan yang sawit. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dahulu, sekarang paradigmanya berubah. Malah dulu, sekarang kayaknya minyak dari kelapa malah kita jarang temukan. Sekarang, mohon maaf, merek-merek kemasan minyak yang ada di pasaran, rata-rata sawit semua. Kuning. Makanya, ampun maaf, kalau nanti Mas Risman pulang, istrinya nanti cek di dapur. Sawit, dicek itu sawit. Kalau kelapa itu paling mudah kan Pak, agak bening kan? Iya, kalau itu ciri khasnya. Tapi paling tidak, setidaknya biasanya di dalam mereknya itu kan ada tertulis tuh, dari titik-titik kelapa, titik-titik atau sawit kayak gitu. Itu poin utamanya. Dan sekali lagi nih saya sampaikan, ini yang lazim tidak kita sadari, tetapi kita sendiri menyebabkan gitu, Pak. Berarti itu maksud saya. Gorengan ini lumayan nih Pak, sesuatu yang digoreng nih walaupun sekalipun ibaratnya kasarnya kalau bisa dihindarin dulu nih lah. Makanan yang kalau untuk jantung koroner, makanan yang paling sehat itu direbus. Direbus malah. Kalau sudah jelas itu sudah pasti. Sebenarnya amun ibarat kita hendak menghindari juga harusnya rebusan yang kita respon. Ya, walaupun kita misalnya dalam keadaan sehat lah. Dalam keadaan sehat pun gitu. Jantung kita aman. Apalagi kita jantungnya ada. Sudah itu. Kalau kita respon pada dengan makanan-makanan yang bahannya kita olah dengan cara digoreng, itu siap-siap saja maksud saya itu. Walaupun inilah kadang-kadang orang ada juga yang dicoba-coba ditisu, dikurangi. Pertanyaannya kan partikelnya kan sudah mengendap di dalam makanan yang ada itu. Di makanan ini malah. Kalau ulun poinnya kayak gini Mas Risman. Poinnya begini. Tadi saya sampaikan, ini gorengan yang pertama, kedua atau ketiga. Iya, kita ada. Jadi kalau ulun, kada usah ditisui. Kalau gorengan pertama, tangkap aja. Iya. Itu HDL-nya tinggi. Tinggi, memang bagus. Maaf, kan sering juga di masyarakat ada tuh. Misalnya kita mencoba minyak goreng dengan kita minum langsung. Ya, itu beberapa chef itu boleh. Boleh kalau saya. Yang penting. Yang pertama. Atau yang belum digoreng. Gitu. Baru dibuka. Tapi nang ketiga, keempat, kelima, pikiran orang sudah. Kalau sudah ditisui,
Nah, Iya. di tisu ini misalnya. Tapi kalau yang melengket pertama, di makanan tadi, Pak. iya, tidak ada hubungannya kalau saya dengan Nggak ada tisu itu. hubungannya. Hanya sebatas, mohon maaf, kayak Mengurangi. kelihatan nyaman dipandang dalam. Iya. Pinak-pinak ada likat-likat Iya, minyak atau iya, terlihat iya. lebih kering itu kan. Iya. Tapi poin utamanya adalah tuh tadi udah gorengan yang keberapa gitu, Mas. Dan kolesterol ini tuh salah satunya dari itu, Pak lah. Salah satunya. Selain Penyebab utama kalau saya. Oh, penyebab Hati-hati gorengan itu. Jadi gorengan ini termasuk yang Yang paling sederhana, Oh. saban wajah kita gawe, tapi kita kan sadar. dan itu faktor utama tuh. Faktor utama. Jadi tidak heran malah kalau orang sudah usia yang jarpian 40, 36 itu biasanya Ya, 36 hampir ke atas. pasti diperiksa kolesterol. Iya, tuh karena Kecenderungan. Karena apa? Karena Ya. kita tadi kembali karena yang sudah 2-3 kali tadi. Iya, nah inilah lazimnya ini. Nah. Makanya saran ulun, ampun maaf ya, kita nih ya dipantau kita, keluarga kita, dan Iya, namanya lingkungan sekitar kita lah. Dalam hal ini sanak saudara, handai tolan kita. Nah, terutama mohon maaf ketika kita mengkonsumsi makanan yang kita harus goreng. Kolesterol itu Pak di dalam saluran itu nanti kayak plak itulah nanti Pak. Sama seperti plak, nanti akan menimbun, menumpuk. Walaupun ini kelihatannya cair nih Pak. Iya, sama. Kelihatannya nih. Iya. Kalau dari kasat mata, Iya. kesannya kan, wah ini kan Ini pasti cair ada juga kan, turun pasti sih. turun juga tuh, Pak. Setuju, kasat matanya. Kasat matanya Tapi ini. faktanya, Melengket, ya ya. partikel kimianya atau partikel-partikel yang ada di kandungannya itu yang akan menyebabkan perlengketan tadi. Oh. Iya maaf, kadang nang wayah Iya. ini. Wayah ini Beberapa sekali puluh tahun. Nah, Oke. nih, hari ini misalnya kita makan gorengan dalam tanda kutip nang Minggu jelantah, depan terus kena esok sudah. ya kada bisa itu gitu. Puluhan tahun. Ji. Lagi halus kan diberi makan kayak Iya. gitu. Nah. Akhirnya umur 30-40 sudah kena. Ya, gitu kan. ada kecenderungan seperti itu. Iya, Itu betul. untuk usia. Nah, Iya, ini itu yang setidaknya usia. jadi Iya. jadi poin bahwa ya Iya. kita perlu waspada bujur lah gitu. Nah, terutama ampun maaf minimal daerah sekitar kita, keluarga kita ini lah. Iya. Nah, kalau saya biasanya di rumah tegur istri saya, ini Yang maaf keberapa? yang digoreng ini yang kesekian kali atau yang berapa. Nah, itu perlu gitu kita kan. Nanti Mas Risman pulang sampaikan juga yang kayak gitu. Ini maaf lah ini kayak apa nih gitu. Ini salah satunya dari gorengan tadi Pak ya, Iya. kolesterol nih Pak. Iya, Nah, iya. untuk yang lainnya kita break sebentar dulu Pak. Oke, baik. Allah kadosa pang menggarak berkocak-kocak itu sunging telinga ulun bahaya mendengarnya. Diwas, maka tadi disuruh memimpin bacaan niat puasa. Kalau musim kemarau saya minta dimakamkan di wilayah Tungkaran, Martapura. Tapi kalau musim hujan Mau minum apa ya hari ini? Aku mau kasih resep kalau cuman es teh kan biasa. Nah hari ini saya mau kreasikan jadi ice lychee berry. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada pertanyaan mengapa setiap bulan Ramadan itu waktunya berbeda? Kalau sama pakai ini suka ada yang negur nggak sih? Atau ditawar nih mau dibeli berapa juta nih? Kemarin kan waktu parkir di jalan ini DI Panjaitan dekat orang jualan-jualan jagung tuh ada yang nanya mau dijual nggak mobil ini, ternyata Rawat mereka. Sudah lama, semenjak ini umur 3 bulan.
Ngambilnya dari mana? Ngambilnya dari Bandung. Ini kan ada banyak ya, bos. Bisa nggak sih dilepas adopsikan? Bisa. Bisa. Ada syarat-syaratnya? Nggak ada, cuma suruh milih aja. Oh, suruh milih aja. Ya. Nggak ada mahar-maharnya gitu? Ya, kita kembali ke Bitalk, Banjarmasin Pos bicara apa saja. Kemudian kita langsung nyambung Pak, mungkin Ya. ke faktor risiko tadi Kak. Kita baru sampai ke kolesterol tadi Pak. Ya. Nah, mungkin ada faktor lain Pak yang tidak bisa Baik. dirubah. Faktor resiko yang tidak dapat dirubah ya. Dirubah, gitu. Tadi saya sampaikan rujukannya salah satunya kolesterol dari faktor resiko yang bisa dirubah, Bisa dirubah, plus ya. usia saya bilang. Usia Nah, termasuk mohon maaf tadi sudah mudah-mudahan dengan Iya. kita diskusi kayak gini, kita bincang-bincang lewat Bitalk Banjarmasin Pos ini, ya salah satu cara mengedukasi masyarakat lah Iya. bahwa ini minyak goreng perlu Minyak dipikirkan goreng. juga tadi. Iya. Nah, terus cara menggoreng perlu dipikirkan. Iya, cara menggoreng. Bahan dari minyak goreng perlu dipikirkan juga. Nah, mudah-mudahan ini kan salah satu edukasi yang kita Edukasi, berikan ya. ke masyarakat Iya. kita lah gitu dengan acara seperti ini. Terus saya sambung dua lagi. Yang kedua faktor resiko yang tidak dapat dirubah Iya. itu adalah genetika, keturunan, dan yang satu ini yang paling sering juga kita jenis kelamin. Jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Saya gabung jadi satu. Nah, saya gabung jadi secara umum ya, jenis kelamin itu kecenderungan memang ya kalau kita bisa tangkap analisa saya bahwa yang lazim terjadi, yang paling banyak, nah, di antara tadi laki-laki perempuan, kalau kita bandingkan ya, nah, kalau dibandingkan memang laki-laki. Karena faktor-faktor resiko atau faktor-faktor pencetus kecenderungan laki-laki ini yang sepertinya agak lebih banyak gitu, agak lebih banyak. Ini banyak ngerokok, lazimnya laki-laki. Kan, Yang makannya nyaman-nyaman dalam tanda kutip ada tapi kontrol laki-laki. Ya, terus nanti misalnya ya lifestyle yang lain termasuk mohon maaf mungkin gaya hidup maaf ya, ya mungkin alkoholisme bisa juga. Terus ada juga yang agak lifestyle tambahan lagi ya termasuk nanti akhirnya kan kena hipertensi dan diabetes misalnya, itu rata-rata juga seperti itu. Tapi jangan salah paham, ini tidak menutup kemungkinan perempuan. Nanti ibu-ibu santai aja misalnya ini ada apa-apa jawabannya aja. Tapi kalau secara penelitian secara umum itu struktur anatominya mungkin sama aja Pak? Sama. Kalau misalnya jantungnya binian nih mungkin agak tidak beda. berbeda. Besaran ukurannya misalnya. Kalau yang itunya tidak membeda. Yang membedakan adalah faktor tadi. Jadi penyebab atau faktor resiko yang lazim terjadi. Yang lazim karena kebiasaan mereka. Saya bikinkan indikator ya. Di yang saya pernah baca di Amerika ya. Di Amerika itu rata hampir di antara 5 juta sekian, 5,3 juta itu. Orang-orang yang datang ke rumah sakit dengan nyeri dada yang khas karena jantung koroner tadi, kayak datang ke rumah sakit kayak gini ya, itu kalau saya tidak salah hampir 57% itu laki-laki. 57%. Nah, di antara itu 57% tadi, itu paling banyak karena pembuluh darah koroner. Atau kalau kita runut lagi, item utama penyebabnya adalah, atau keluhan yang akhirnya terdiagnosis adalah penyakit jantung koroner. Itu yang pertama. Terus yang kedua ya, mohon maaf, yang kedua untuk jenis kelamin. Nah, sekarang genetika. Mas Risman, nah ini perhatikan, nanti pahami, jangan kena juga ini. Tapi saya juga ingin coba luruskan nanti bahwa apa yang disebut dengan genetika. Saya sering bilang begini, genetika ini kan kalau bahasa sederhananya keturunan. Tapi pertanyaannya, bujur gadang diturunkan. Nah, jangan kita nih karena marga kita kena, lalu kuitan kita nambah tiwas, abah mama jadi kena. Nah, pahamin lo karena sidin bisa ngada kita nambah tiwas sidin gitu. Nah, yang pertama adalah yang harus kita pahami begini. Kalau saya sering bilang begini, orang tua laki-laki yang memang misalnya memiliki penyakit positif, penyakit jantung koroner, ya itu saya ulang,
orang tua laki-laki yang positif atau terdiagnosa penyakit jantung koroner misalnya akan menurunkan ke anak yang berlawanan jenis. Bebinian berarti kan? Bebinian 100%. 100%. Nah, ke anak yang lawan jenis, ke anak yang sama jenis 50%. Kenapa tuh, Pak? Nah, nanti kita respon dulu nih. Itu yang pertama dulu. Hati-hatinya itu. Kenapa? Kalau pertanyaannya kenapa jawabannya, kenapa itemnya, jawabannya kan lihat kromosomnya. Masih ingat kita kromosom yang XY itu? Yang 46. Kita kan semuanya 46 ya. Nanti kalau laki-laki kan XY, nanti ada kromosom seksnya juga XX 1 poin, 1 kromosom. Terus nanti kalau perempuan kan ya XX itu menurunkan itu. Nah, itemnya di situ poinnya. Jadi sinkronisasi dari kromosom itu maksud saya. Iya. Nah, terbalik demikian juga sebaliknya. Tadi saya sampaikan. Kalau orang tua perempuan yang memiliki penyakit jantung koroner atau yang terdiagnosa positif jantung koroner, sama akan menurunkan ke anak yang berlawanan jenis 100%. Berarti anak laki-laki. Dan anak yang sama jenis 50% juga. Itu genetik, Pak. Genetik Artinya memang sudah dari Tuhan kasarnya kan? Ya. Sudah ada kelainan dia. Iya. Ya, sudah seolah-olah itu mohon bahasa kasarnya warisan. Nah, jadi hati-hati. Iya. Jadi kada perlu minta warisan non abang lawan wetan, anda boleh rumah tahu nih kenapa dilasinin PJK, nah dapat. Tapi Pak, ini pertanyaan menarik, Pak lah. Ini kita masih seputar tadi, Pak. Misal nih laki-laki, Pak. Ayah abahnya kemudian ke anak perempuan. Ya. Tetapi pada waktu lahir ini kan misalnya anaknya semuanya laki-laki. Ya. Berarti ada kemungkinan lah, Pak, anak laki-laki ini apabila punya anak perempuan bisa lah 100%. Pak. Nah, ini penjelasan saya. Jadi mungkin pertanyaannya begini. Kenapa kok bisa diturunkan? Ya, kan? Bisa diturunkan. Kenapa diturunkan? Kan poin saya begini. Kenapa bisa diturunkan? Iya. Penekanan saya begini. Tadi saya sampaikan sebelum saya jelaskan genetika. Jangan pernah, ini yang juga saya perlu kita edukasi atau kita edukasi masyarakat kita bahwa apa itu yang disebut dengan keturunan. Iya. Atau diturunkan. Iya, diturunkan. Nah, ini juga perlu, ini poin utamanya dulu kita. Jadi seolah-olah jangan kita ini meniwas saja. Tadi saya sampaikan. Ampun maaf, abah hipertensi, mohon maaf, kita hipertensi, misalnya ditensi, lalu kadang-kadang bila ditensi, hipertensi, meniwas di kuitan, jar, abah juga bang, hipertensi, makanya kan aja. Kita diabetes, misalnya kencing manis terjadi, ketika diperiksa, menyambat, mama bang diabetes, turun. Nah, pertanyaannya, benarkah seperti itu? Gitu, betul. Jawabannya begini. Yang saya sebut dengan keturunan atau herediter, kalau bahasa medisnya herediter ya, keturunan atau diturunkan atau diwariskan, itu adalah apabila ketika belum terjadi pembuahan, si calon bapak dan si calon mama itu tadi atau si calon ibu ini memang sudah positif jantung koroner. Baru itu dia turunkan. Contoh, misalnya saya nikah. Saya belum PJK. Enggak, belum. Nanti calon istri saya atau calon misalnya belum PJK juga Belum PJK juga. Jadi belum terjadi pembuahan atau mohon maaf kasarnya itu belum pembuahan itu belum melakukan hubungan seksual atau belum melakukan hubungan suami istri. Belum ada. Nah, sama-sama belum ketika nikah, nah terjadi pembuahan, itu anak tidak diturunkan. Tidak diturunkan. Tapi mohon izin, taruhlah nanti 5 tahun nikah. Sudah punya anak 1. Nah, 5 tahun nikah, sudah merasa enak ekonomi, lalu lifestyle-nya jalan. Keput-putan tadi, ke junk food, fast food, ke chicken-chickenan, enak-enak lah, kayak gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Terdiagnosa PJK. Terdiagnosa PJK. Misalnya bapaknya saja, bukan ibunya tidak, bapaknya saja terdiagnosa PJK. Nah, terjadi pembuahan lagi. Dapat anak yang kedua misalnya. Tapi bapaknya ini kan sudah diponis positif PJK kan? Maka anak yang kedua tadi akan positif diturunkan. Yang perempuan tadi misal dapat positif diturunkan. Kalau perempuan anak yang kedua tadi karena bapaknya positif 100% dia pasti PJK. Anak yang laki-laki yang diturunkan gara-gara asalnya gara-gara dari makanan tadi, Pak. Kalau dari makanan itu kan faktor pencetus dan faktor penguat atau faktor pendukung. Benar-benar sudah PJK diyakinkan dengan cara lifestyle yang aneh-aneh lagi. Atau lifestyle yang mohon maaf seperti yang kita diskusikan tadi. Nah, itu semakin memperberatnya. Kalau bahasa sederhananya semakin mempercepat penyakitnya terjadi. Nah, itu yang terjadi. Nah, inilah yang genetika yang perlu kita luruskan di masyarakat. Demikian juga sebaliknya, ampun maaf. Jadi jangan
apa namanya, di antara contoh ya, misalnya saya ini punya 4 anak, Mas. Iya. Saya punya 4 anak. Kalau dulu waktu saya belum nikah, misalnya saya normal saja, saya aman saja, anak saya misalnya 3, ternyata saya belum positif, belum ada diagnosa PJK, maka anak 1, anak 2, dan anak 3 aman. Yang keempat. Pas anak keempat, nah misalnya kita terdiagnosa PJK, berarti yang diturunkan anak keempat saja. Tinggal tergantung dia laki-laki atau perempuannya. Kalau laki-laki dia sama dengan saya jenisnya 50%, anak perempuan 100. Nah, 100%. Kenapa yang berlawanan jenis tadi kok bisa 100%? Anak yang tidak sama atau yang sama jenis adalah 50%? Jawabannya kan penggabungan atau penyempurnaan kromosom tadi. Sederhananya seperti itu. Jadi kromosom XY akan bergabung dengan kromosom, kalau perempuan kan XX di situ. Di itemnya di situ. Jadi ini yang perlu kita cetuskan. Jadi maksud dulu begini, nih kita bergayaan aja. Misalnya Mas Risman, nanti ampun maaf sekali lagi, tadi pulang ke rumah PR-nya 1, tanya istrinya jelantah atau kada. PR kedua adalah, ampun maaf, takoni pang begitu di rumah. Jangan-jangan kan diwariskan misalnya, atau jangan-jangan pemirsa juga diwariskan dengan cara kayak itu. Jadi tanya orang tua. Misalnya kalau orang tua, mohon maaf ya, misalnya orang tua Mas Risman bahwa beliau misalnya aman dari PJK atau tidak ada diagnosa PJK. Nah, asumsi kita harusnya tidak diturunkan. Nah, tinggal kalau seandainya pertanyaan tambahannya begini, kalau kita tidak diturunkan, tapi kita kena PJK. Nah, jawabannya, kenapa dengan faktor resikonya? Bisa. Nah, kembali lagi ke situ. Jadi kalau kita tidak PJK, tidak diturunkan juga, tapi kita kena PJK juga, penyakit jantung koroner ya. Nah, lihat faktor resiko kita. Lifestyle kita. Nah, lifestyle kita itu biasanya paling lazim itu. Makanya saya bilang tadi, paling dari yang bisa diubah dan tidak bisa diubah tuh Pak, berapa persen Pak yang besar pengaruhnya, atau dari memang lifestyle tadi Pak? Yang paling banyak tuh sebenarnya yang tidak ada yang bisa dirubah. Oh, ya tadi dari pencetus utama atau pencetus yang terbanyak itu kalau kita banding-bandingkan ya, ya sebenarnya sama aja ya. Itu adalah yang paling tidak yang dapat dirubah itu. Karena yang tidak dapat dirubah ini kan lifestyle, gaya hidup kita. Ampun maaf ya, nikah pertama kali yang itu mungkin masih pas-pasan ngontrak, tapi sudah anak 1, 2 sudah mulai agak-agak lumayan, wah baru. Apalagi tadi saya sampaikan, saya contohkan kayak tadi nih. Ini pandemik nih, semuanya di handphone jalan. Semua pencet-pencet di handphone, udah datang makanan depan itu aja. Coba bayangkan sekali lagi. Mohon lagi, satu lagi tambahan ini yang paling sering juga. Mohon maaf, bias kita ini sudah mulai malas olahraga. Betul Pak. Nah, sudah kolesterolnya tinggi, diabetesnya tinggi, misalnya hipertensinya juga darahnya tinggi, obesitas lagi, plus rokoknya kuat, koler bergerak. Kalau kayak itu Pak, misalnya kalau yang tadi kan plak juga Pak. Kalau kayak diabetes tuh Pak, di mana nantinya mempengaruhi koroner tuh Pak? Sebenarnya secara umum sama dia akan memperparah atau memperbesar plak timbunan yang ada di dalam pembuluh darah koroner. Kalau diabetes kalau diabetes itu yang paling berbahaya. Dulu saya sampaikan kalau di pertemuan pertama kita kalau diabetes itu malah saya sebut double degree, saya bilang. Kenapa double degree? Karena pasien-pasien orang-orang dengan diabetes kecenderungan darahnya kental. Darahnya tidak terlalu encer. Nah, sekarang pian bayangkan, asumsi sajalah, ampun maaf. Mengganggunya. Iya, plaknya sudah ada, sumbatan sudah ada. Terus nanti datang darah yang kental. Apa yang terjadi? Lewatnya lambat, terus nanti darah kental itu akan lengket di dalam plak-plak yang sudah ada tadi. Jantung buyuh begawi ini malah. Semakin banyak plaknya, elastisitasnya sudah tidak terjadi lagi, kompa jantungnya darahnya kental lah. Jadi itemnya di situ. Itu yang menyebabkan lah. Bukan berarti istilahnya karena diabetes penyakit ini langsung ini, tapi tidak berbanding lurus bahwa ketika diabetes pasti PJK. Tidak seperti itu. Kan biasanya orang pikir bisa. Tidak. Tapi karena darahnya ini penumpukan di plak tadi. Dulu saya kalau misalnya diabetes tadi dia agak kental tapi salurannya agak bagus, mungkin masih kurang lah tadi. Kalau elastis masih. Masih elastis. Tapi poin saya adalah jangan sampai salah juga, tetap akan terjadi timbunan atau kelengketan plak di situnya. Cuman tinggal mohon maaf menunggu waktunya saja lagi. Kalau hipertensi itu dorongannya Mas Risman bayangkan. Keras tadi. Jalannya kecil. Ada lengketan dari pembuluh darahnya yang kental tadi,
tapi jantung disuruh ngompak kuat. Kira-kira cukup kada tempatnya itu? Gelembungnya lah. Nah, itu malah hati-hati lagi. Menggelembung, Pak. Kalau Pecah. Nah, ini yang saya mau ngomong. Saya bilang yang paling berbahaya itu akan terjadi ruptur pembuluh darah. Iya. Atau pecah atau sobeknya pembuluh darah. Nah, kalau sobek pembuluh darah ya terjadi lagi atau terjadi pada kondisi yang kayak tadi, pasien dengan hipertensi dengan dorongan yang kuat tadi. Sekarang pian bayangkan kemana larinya pembuluh darah itu, yuk? Iya, kalau Dia akan kemana-mana, dia akan di situ terus. Akhirnya apa? Semakin menyumbat, bahkan malah bisa total sumbatannya. Iya. kalau pecah itu Bang, logikanya kemana Pak larinya, Pak? Pembuluh darah koroner itu buntu. Enggak, maksudnya kan enggak, Pak Tua. Ini Ini kan kan- salurannya anggap Pak. Ya. Kemudian pembuluh darahnya pecah. Ya, Pecah tuh Pak di dalam lihat banyak begini. kita ini kayak apa nih, Pak? Tolong Pak pahami dulu. Maksud saya adalah yang kita dibicarakan adalah penyakit jantung koroner. Nggih. Masih ingat kemarin? Nggih. Berarti penyakit jantung koroner yang Ada terjadi beberapa. karena plak sumbatannya di pembuluh darah koroner. Iya. Nah, pembuluh darah koroner itu Mas Risman, Ada beberapa. itu ada 4 cabang Iya, kemarin ya. ada. Nah, kalau seandainya terjadi pecahan atau Iya, plak, pecah. pembuluh darah koroner itu tidak ada ujung, dia buntu. Dia tidak nyambung semua, tidak. Oh. Jadi buntu. Ketika terjadi pecah atau ruptur 3 ya. atau sobek, nah, misalnya satu aja sobek itulah, ya. maka dia akan misalnya ini kalau sudah buntu, dia larinya kemana? Dia akan mental lagi kembali berikutnya lagi. Akhirnya ketika kembali ya, dia akan semakin melengket atau semakin memperparah dari plak timbunan tadi. Tapi 3 ini masih bekerja Pak lah. 3 masih bekerja, is oke lah maksud saya. Tapi yang satu itu ya sudah. Rusak parah dah. Ya, asumsinya ya sebenarnya Iya. jangan tunggu 2 lah saya bilang itu. Satu saja kalau sudah kalau hitungan Itu pasti kami berpengaruh sudah dia kan lah. pasti berpengaruh. Jadi kalau di atas 40% ya sumbatan itu sudah sangat-sangat faktor resiko yang perlu penanganan medis lanjutan. Nah, untuk bicara Gitu. penanganan medisnya nanti Pak kalau sudah pecah tadi nih Ya. kita break sebentar dulu. Baik. Kalau sama pakai ini suka ada yang negur nggak sih? Atau ditawar nih mau dibeli berapa juta nih? Kemarin kan waktu parkir di jalan ini DI Panjaitan dekat orang jualan-jualan jagung tuh ada yang nanya mau dijual nggak mobil ini, ternyata Rawat mereka. Sudah lama, semenjak ini umur 3 bulan. Ngambilnya dari mana? Ngambilnya dari Bandung. Ini kan ada banyak ya, bos. Bisa nggak sih dilepas adopsikan? Bisa. Bisa. Ada syarat-syaratnya? Nggak ada, cuma suruh milih aja. Oh, suruh ini aja. Ya. Nggak ada mahar-maharnya gitu? Allah kadusap menggarak berkucak-kucak itu sunging telinga ulang bahaya mendengarnya. Diwas, maka tadi disuruh memimpin bacaan niat puasa. Kalau musim kemarau saya minta dimakamkan di wilayah Tungkaran, Martapura. Tapi kalau musim hujan
Mau minum apa ya hari ini? Aku mau kasih resep kalau cuman es teh kan biasa. Nah hari ini saya mau kreasikan jadi ice lychee berry. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada pertanyaan mengapa tiap bulan Ramadan itu waktunya berbeda? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke acara Banjarmasin Pos Bitalk, bicara apa saja. Pak, langsung kita Pak. Mungkin tadi sampai ke bagian masalah plak tadi Pak. Ya. Masih bicara plak ini Pak. Ya. Yaitu salah satunya ya dari diabetes, hipertensi. Nah ini Pak untuk kalau sudah terjadi ini tadi Pak, istilah buntu tadi Pak istilahnya. Ini apa nih langkahnya atau apa dampaknya atau biasa-biasa saja kah Pak atau kalau diperhatikan ini Pak maksudnya? Kalau ini saya harus refresh dulu ke belakang. Refresh dulu ini. Nah, refresh ke belakang. Masih ingat kemarin yang kita diskusikan ini adalah pembuluh darah koroner yang memperdarahi jantung. Ya. Nah, itu yang pertama. Ingat masih ada 4 cabang arteri koroner saya bilang. Nah, 4 cabang arteri koroner. Nah, misalnya salah satunya rusak seperti ini. Nah, apa yang terjadi? Ya 3 bisa mengkompensasi. Tapi jangan pernah berpikir kalau masih ada 3 aja. Satu aja biar aja. Tidak seperti itu. Ya, itu jangan sampai terjadi. Nah, sekarang pertanyaannya, Andai yang terjelek, 2-nya kena, 2 lagi tambah 2 kena misalnya, terus pecah lagi misalnya tuh. Tadi ruptur kayak tadi berantakan. Apa yang terjadi? Nah, 3 hal akan terjadi pada jantung kita. Ingat peran fungsi jantung koroner, pembuluh darah koroner memperdarahi jantung. Maka 3 hal akan terjadi. Ketika ruptur, plak, terus tersumbatan total misalnya lah, tidak bisa lagi misalnya lewat darah di situ. Maka yang terjadi adalah yang pertama akan terjadi bisa saja fase iskemia kita sebut. Iskemia itu tuh fase kurang oksigen. Ya. Jadi jantung kita kurang oksigen. Ya, kurang oksigen. Yang kedua, yang biasa terjadi juga kalau misalnya oksigen kurangnya terus-terusan karena timbunan plaknya tadi terus menimbun atau semakin banyak, maka akan terjadi kita sebut dengan infak namanya atau injury. Nah, injury itu terluka atau matinya otot jantung. Ototnya jantung yang kena. Kedua ada itu oksigen kurang, otot jantungnya mati. Nah, sederhananya. Nah, yang ketiga adalah seandainya total 100% tidak lagi terdarahi jantung itu karena pembuluh darah koronernya juga mengalami sumbatan total, maka kecenderungan tadi bujur Jarpian yang terakhir itu bisa mati bisa mati organ jantungnya. Jadi jantungnya bisa mati di daerah yang diperdarahi dari 4 cabang tadi. Kalau cabang kanan yang kena misalnya, maka matinya di daerah cabang kanan tadi. Cabang kiri yang kena, maka matinya adalah di organ jantung yang diperdarahi oleh cabang kiri tadi. Nah, itu yang lazim terjadi pada pada jantung kita. Ini hati-hatinya. Sudah kena yang kayak gini, Pak, itu kan sudah kadar normalnya pasti mengganggu. Nah, ini apa nih tindakannya nih, Pak? Yang paling pas itu sebenarnya, sebenarnya early deteksi kita, kenali bujur faktor resiko, bila sudah kena nyeri dada dan spesifik, harusnya lakas. Agar secepatnya bisa dilakukan tindakan medis, ya. Terus seandainya juga mohon maaf, ya, tadi kita kena, terus kita tidak sadar, kena lagi, tidak sadar lagi, dan seterusnya mungkin beriring waktu, mungkin taruh 2 bulan, 3 bulan misalnya ya, bahkan setahun misalnya kena lagi lah. Terus kena seberikutnya, semakin parah yang terjadi kan. Nah, apa yang harus dilakukan misalnya? Apa yang biasanya dianjurkan mungkin? Bukan yang harus dilakukan ya, biasanya dianjurkan gitu. Nah, biasanya tata kelola medis. Nah, ini memang ranah medis ya. Ranah medisnya yang sepaham saya, ini nanti akan ada tergantung onsetnya. Saya sering sebutnya begini, ada namanya tergantung onset awal, serangan awal. Nah, itu nanti kita sebut dengan door to needle. Nah, door to needle itu bila dapat nyeri dada pertama, terus kemarin masih ingat onsetnya kurang dari 30 menit. Nah, kita berikan terapi door to needle kayak semacam cairan dimasukkan untuk memplas.
Nah, kalau kurang dari 30 menit, cairan tersebut, flushnya itu ya, nanti namanya sih medis ya, ada namanya streptokinase namanya obatnya itu. Nah, itu sudah memang ini tindakan medis. Nah, lazimnya ketika dilaksanakan tindakan seperti itu, asal onsetnya kurang dari 30 menit, itu plak akan bisa hilang. Nah, kalau lebih dari 30 menit, nah kita sebut dengan door to balon. Nah, door to balon itu, nah ini salah satunya mungkin sering, saya pikir Mas Liman juga pernah dengar, pemirsa juga pernah mungkin dengar ya, namanya adalah pemasangan ring atau cincin. Ini kalau ring ini biasa rencak mendengar, kalau balonnya bingung. Nah, namanya saja door to balon. Nah, salah satu tindakannya pemasangan cincin. Nanti ada namanya kalau bahasa medisnya PCA. Ada namanya PTCA namanya. Ya, sederhananya pemasangan balon. Ya, kayak semacam bentuk balon ada ya. Terus bisa juga cincin atau ring katanya. Berarti ada macam-macam nih. Macam-macam nanti anunya. Nanti tergantung nanti di mana plak dan sumbatannya seperti apa bisa. Pak, tapi yang menarik tadi Pak, kalau jerspian disemprot tadi itu plaknya bisa hilang. Bisa hilang, tapi onsetnya kurang dari 30 menit. Tapi Pak, bujur hilang habis apa atau? Hilang habis. Kok bisa ya, Pak? Karena onsetnya kurang dari 30 menit, asumsinya begini. Jangan salah paham ya. Nah, ini juga pemirsa jangan sampai salah memahaminya. Begini maksud saya, yang disebut onsetnya kurang dari 30 menit bisa hilang tadi. Iya, bisa hilang. Nanti agak kontradiktif apa yang saya sampaikan minggu kemarin. Kalau saya bilang kemarin kan plak itu akan menetap. Nah, tapi saya bilang itu kalau sudah lebih dari 30 menit dan serangan kesekian kali. Jadi door to needle tadi, serangan pertama, onset kurang 30 menit. Nah, namun diet kita itu masih kalau dikikis lah diet kita. Tapi ampun maaf pertanyaan berikutnya. Kira-kira pertanyaannya kayak gini, yakin ya kita serangan pertama itu? Nah, itu namanya. Kada tahu kita pala. Kita kada paham kadang-kadang. Kalau tuh Pak, kenapa Pak begitu serangan pertama, logikanya bilang serangan pertama kok bisa ini hilang? Perlengketan plaknya jadi kita masih tidak stabil. Lengket plaknya itu kalau lem kada tapi berikit lah, agak kurang lengketnya itu. Memang dia lengket menetap di situ, tetapi dia tidak terlalu tidak terlalu lama lengketnya. Lemnya masih belum lah, barulah itu. Coba walaupun ada perusakan, tetapi dengan dorongan terapi yang tadi saya bilang door to needle tadi, itu kayak semacam impus sebenarnya dalam tanda kutip itu. Nanti di plus itu kayak semacam disambur bakurinah kayak itu. Nah, itu masih bisa direspon. Pak, kalau misalnya dia deteksi cepat Pak, belum sampai mengeluhkan yang sampai kita bicara yang merasa 30 menit tadi Pak. Tapi pada dia merasa mungkin sudah ini ada sakit apa misalnya, kemudian dia datang, itu bisa masih lah disempot kayak gitu Pak maksudnya? Kalau onsetnya sudah di antara lebih, yang paling susah ini begini Mas Risman, tadi saya sampaikan, yang paling susah ini adalah memastikan bahwa itu serangan pertama itu. Ini yang mohon maaf, kalau bukan pertama itu melengket pala. Sudah lengket, pertama saja lebih dari 30 menit. Itu lengket. Apalagi kita ngerasa-rasa ini jangan-jangan ini yang bujur apang pertama, tapi yang setahun ini jadi itu ya juga. Ini setahun sudah berapa kali misalnya. Ini yang susah kita sebenarnya. Makanya apa tadi saya sampaikan tadi bahwa ketika kita yakin ini kita memastikan dan kita yakin ini serangan pertama dengan onset yang kurang dari 30 menit, insya Allah yakinkanlah dengan tindakan door to needle tadi, apapun terapi obatnya, itu akan bisa 100%. Masih beruntung nih lah. Iya. Tapi problemnya adalah yang tadi. Yang bujur lah. Kita yakinkan ya, bisa pertama. Sekarang ini Pak bicara kita serangan pertama tadi Pak. Ini kan yang paling penting nih serangan pertama. Nah, serangan pertama ini kayak apa nih Pak? Apakah ada serangan pertama ini yang langsung parah? Kan biasanya orang langsung terduduk kan misalnya atau kayak Pak Ustadz Mirja langsung terabah. Ini misalnya apakah pertama bisa seperti itu atau pertama ini memang sedikit-sedikit aja Kak Pak? Biasanya. Jadi yang lazim nih gini, yang paling mudah itu yang paling mudah dan paling gampang ya. Saya ulang lagi, kita kembalikan ke faktor resiko dulu. Kalau kita yakin kita kada ada faktor resiko, kita bisa yakin itu jangan-jangan ketika kondisi terjadi serangan gitu, kita bisa yang pertama. Tapi pertanyaannya, namun kita sudah ada faktor risiko, misal contoh, kayak kita nih kan lamak jualan sedikit, makanan kita agak lumayan juga. Nah, misalnya rokok kita ada guna. Pertanyaannya, kalau itu yang terjadi, kita punya sudah faktor risiko. Sekarang pertanyaan saya cenderung jangan-jangan, ini cenderung atau kejadian ya. Pernah. Nah,
jangan-jangan ini sudah memang nyeri, tapi tidak dirasa. Iya. Jadi tidak dirasa. Ketika agak semakin parah nyerinya, baru kita merasa, Ya, itu kayaknya bisa aku jantung. yang Nah, ketiga, itu kan ya. sudah ketiga ini. Iya, iya, iya. Nah, jadi poin saya adalah ketika kita tanpa faktor resiko, tidak sama sekali faktor resiko nih, mohon maaf, Iya. ngerokok tidak, Iya. kolesterol tidak, Ada merasa apa? iya, Pak? ada teman diabetes ada, keluarga ada, misalnya, Iya. hipertensi juga ada, misalnya itu Nana. Iya. Obesitas ada juga, misalnya juga, gitu. Nah, iya. kalau yang kayak gitu, terus kita tahu-tahu kalau kita kena juga, misalnya, plak, Iya. tahu-tahu kita kena juga. Nah, yakinkanlah nyeri pertama kali dengan nyeri spesifik yang khas tadi, sebelah kiri menjalar, Iya. ke lengan kiri, yakinkan itu serangan pertama. Nah, Itu kalau itu yang dilakukan, bisa tuh malah. bisa dilakukan. Langsung datang ke rumah sakit, Iya, iya. ke layanan kesehatan, dicek biasanya nanti rekam jantung, memang positif itu, diplas dilaksanakan tadi. Terus istilah 30 menit, 30 menit. 30 menit ini sampai di jalan ini bisa. Ini dari Bipos Ya. ke Ulin Ke saja. Ulin ya itu. Kira-kira berapa menit, Pak? Bisa berapa Nah, menit? gerakannya tadi. Belum lagi ini itu. Nah, belum lagi. Nih mohon maaf, nih yang juga sering saya agak kritiki dalam tanda Iya. kutip. Mohon maaf sekali lagi. Fasilitas layanan kesehatan kita mendukung kada? Iya. Pas sampai ke situ sekalinya ini tahu sudah. Nah, tapi kada bisa menggawe kada ada alatnya. itu ini. juga problem juga di kita. Nah, ini fakta di kita. Padahal- Tapi sekali lagi mohon maaf, kadang-kadang ini sekali lagi mohon maaf ya, fasilitas layanan kesehatan kita mungkin perlu sangat ditingkatkan, Misalnya, anggaplah- terutama untuk penyakit jantung koroner ini. Anggaplah sampai puskesmas ternyata alatnya kada ada, kirim ke rumah sakit dia malah sudah lewat 30. Sudah habis itu artinya. habis. Jadi golden period Iya, iya, 30 menit door to needle tadi habis, sudah Habis ada sudah. lagi. Iya, iya. Sisanya ya matangnya lagi. Iya. Nah, itu yang lancar terjadi, Pak. Nah ini Pak, tapi mungkin lah tadi Pak, serangan pertama itu bisa langsung, maksudnya langsung kuat tuh Pak, langsung blok, gitu. Atau memang kada pernah apa sudah serangan yang parah itu mungkin sudah 2-3 kali Pak, atau bisa terjadi? Bisa terjadi. Oh, iya, saya Bisa paham. jadi yang pertama tuh langsung, atau Kalau kada langsung Pak? Mas Risman, kalau memang itu ada faktor resiko, Bisa jadi lah. faktor resikonya kita punya semua ya, yang tadi saya sampaikan tadi ya. Lengkap sudah. Nah, lengkap itu, serangan pertama bisa selesai. Bisa langsung. Bisa Pak. langsung, bisa sudah oklusi itu, Iya. bisa sudah tersumbat total itu. Iya, nanti. langsung Jadi orangnya. plaknya sudah menutup rapat itu. Dan mohon maaf, mungkin bukan cuma satu lagi, Iya. bisa 2, bisa 3 Iya, itu. iya. Nah, itu. Dan langsung ini nah. Langsung selesai. Itu sering tuh kejadian. Nah ini Pak, kemudian kita bicara serangan tadi Pak. Mungkin ini menarik Pak. Kita sering Pak dengar Pak. Ya. Kayak contoh Cipian kan Ustadz Mirsa. Ya. Itu kan kayaknya Yang baru-baru ini, berceramah, duduk, oh, kelihatan bahagia, santai. Ya. Itu kena serangan. Nah. Kemudian sering Pak, kalau yang umum banget itu sudah pasti Pak. Ya. Orang lagi asik main futsal, kucak-kucaknya kan Pak, rabah. Kemudian main basket, rabah. Kemudian Ya. main tenis, bulu tangkis, langsung rabah, langsung meninggal kadang-kadang. Nah, ada juga orang yang kadang-kadang Pak ketawa-ketawa gitu kan. Nah, serangan-serangan ini Pak, apakah dia tidak mengenal waktu atau ada gerakan-gerakan atau Baik, kayak apa ya. ini Pak? Misalnya kan Yang paling tadi saya sampaikan lagi ini juga agar pemirsa memahami juga ya. Ini jadi edukasi kita juga ke Iya, masyarakat edukasi, juga bahwa begini. Kalau kita kena serangan awal, saya kembalikan lagi. Sebenarnya sederhana lagi, kembalikan bahwa ini kita punya faktor risiko atau tidak. iya. Itu yang pertama dulu. Jadi ketika kita sudah Kita punya dan yang- punya yang ada punya indikasi tubuh salah satu lah. saja faktor risiko, yakinkan dan curigai jangan-jangan ketika nyeri dada kita kena di situ. Iya. Nah, sekarang nih kalau bahasa kerennya kan kapan fase abdol serangan itu kena gitu. Gitu kan. Itu yang paling sering gitu ya. Yang pertama, yang paling lazim itu adalah memang ketika ada aktivitas yang memerlukan kerja jantung yang lebih tinggi. Iya, iya. Mohon iya, maaf, iya. main futsal, Futsal, main bola, bulu tangkis. Nah, jadi kalau kita sudah faktor risiko, Bahaya namun banget. gawa dihindari olahraga gitu, kayak itu. Pak. Kalau saran ulun tetap saya nih faktor risiko atau Iya. kita faktor risiko, Walaupun hobi tolong banget jangan ya. yang kayak itu. Ya, paling kawa mun saran ulun olahraganya catur. Iya, Nah, iya. itu Nah, main sepeda nih Bang, Pak. Sepeda nih banyak Pak orang Saya begini. pikir itu kalori yang diperlukan itu luar biasa itu. Berarti agak berbahaya juga sepeda malah. Itu jadi hindari olahraga-olahraga yang mohon maaf yang memacu jantung itu bekerja lebih ekstra. Itu satu. Nah, kalau sepeda itu agak lebih anu nih. Saya boleh tambahkan sedikit. Ini juga yang saya kritiki Mas Iya, Rizman. ini rame kan Pak? Sekarang lagi rame nih. Iya. Nah, ini apa namanya? Toko sepeda laris banget Laris ini. banget. Tapi ini saya juga mohon maaf sekali lagi ya. Ini mohon maaf juga pemirsa. Saya juga sering kritiki yang ini nih. Ampun maaf. Bersepeda ini kita pengen sehat, Ya. tapi kada paham wayah. Nggih. Mohon maaf sekali lagi. Sepeda kan pokoknya. Bersepeda kadang-kadang saya lihat anak-anak muda, mungkin kadang-kadang dengan keluarga, sekali lagi mohon maaf, malam hari.
Malam, sepeda malam rame juga nih Pak, naik ride nih Pak. Ini nang saya nang keadaan Bingung, saya Pak. agak kritik ini nih. Coba lihat, kalau malam ini mohon maaf sekali lah ini oksigennya rendah, udaranya, kanal pot bejubun. Banyak nah. Terus kita anak sehat dari mana yuk kira-kira? Kira-kira tuh lah. Nah, ini kadang-kadang dan lazim terjadi nangka itu. Ulun juga sering kritiki juga ini, mohon maaf sekali lagi ini yang saya poin yang fakta yang ada nih. Nih, futsal. Ya, main futsal ini ramai. Main futsal tapi kadang-kadang ampun maaf. Ini sorry Mas Irfan, mohon maaf nih. Pemirsa mohon maaf juga nih, saya agak kadang nyaman memandirakan ini. Tapi ini fakta terjadi di kita. Kenyataan yang terjadi di kita. Apa itu? Di futsal itu ampun maaf lah, asap rokok banyak. Jadi main istirahat, udah. Lalu apa yang disehatakan ya? Iya. Jadi item kita, bagaimanakah kita berolahraga yang benar maksud saya itu. Wayahnya benar. Mungkin terus kebiasaan sesudah kita istirahat olahraga juga benar. Ini yang lazim saya rasakan. Kalau di olahraga maaf sekali lagi ini. Kalau di ruangan futsal biasanya udaranya pengap. Ya, Tertutup. Oksigennya sudah minimal. Kurang. Belum lagi ahli hisapnya banyak. Nah, rokoknya kayak gitunya. Terus kayak apa yuk kita tuh bisa mensuplai oksigen ke jantung kita dengan baik? Iya. Memang olahraga namanya futsal, Namanya, tapi kadang-kadang ada beberapa orang sudah mungkin saya rasa selebritas, orang terkenal yang mohon maaf. Nah, PJK terjadi serangan di saat main futsal. Coba bayangkan di situnya. Itu yang pertama lah. Jadi maksud ulun, yuk kita berolahraga, tetapi berolahraga yang waktunya pas, timingnya pas. Gitu. Pak, mungkin lah Pak istilahnya mungkin pada saatnya sebelum kena serangan mendadaknya itu waktu main tuh mungkinnya sudah merasa tuh Pak. Setuju. Yang terjadi adalah dia sebenarnya punya faktor resiko. Kalau sudah punya faktor resiko, berarti sudah ada timbunan plaknya. Nah, tinggal ketika dia pressure jantung itu mengompak dengan cara aktivitas olahraganya itu siap-siap menutup. Itu yang terjadi. Tahu-tahu misalnya nendang, plak selesai. Misalnya itu. Nah, sama dengan mohon izin, kejadian kayak tadi itu tuh contohnya kalau misalnya bekerjanya jantung lebih besar, lebih perlu tenaga. Misalnya nyantai aja, seperti maaf Ustadz Jaki Mirja. Ini beliau yang saya yakini begini, kalau saya ya khusus untuk beliau lah, yang yakini bahwa tidak ada aktivitas yang mohon maaf memerlukan ekstra tenaga, tetapi kok bisa? Jawaban saya adalah ini kan kemungkinan besar. Dan saya yakinkan sepertinya itu faktor risiko di beliau juga sudah punya. Dia sudah punya faktor risiko, kemungkinan besar nanti plaknya juga sudah bisa terjadi kalau seandainya beliau positif PJK ya. Nah, pada fase itu, efek-efek atau side effect yang lain, faktor pencetus yang lain yang menyebabkan kondisi itu terjadi. Nah, itu kemungkinan. Tapi yakinkanlah kecenderungan kita ini punya faktor risiko, tapi kadar biasa tidak diketahui, kita paksakan beraktivitas. Nah, setuju. Di item itu yang sebenarnya. Jadi, poin ulun adalah, sekali lagi, seharusnya kita mengenali bujur-bujur. Sesuai dengan tema kita, mengenali ini jantung koroner. Jadi, dengan cara memahami faktor resiko yang benar. Jangan sampai, mohon maaf, sekali lagi, kita seolah-olah ya. Seolah kuat nih. Apa ya, lanjut kita. Seolah-olah bahwa pokoknya undan ini yang tahu undan ini sudah kita ini seorangan lah gitu. Nah, jadi kita kada paham faktor risikonya, kita ngerti faktor risiko, tetap kita pahamkan juga, kita paksakan juga. Nah, itu poinnya. Gitu. Oke Pak, ini tidak terasa hampir 1 jam kita nih Pak. Saya pikir baru 2 menit ini Pak. Mungkin kalau kita akan memerlukan lagi, kita akan ada buka lagi sesi yang berikutnya. Baik. Nah, dan ini di akhir acara mungkin ada closing statement dari Bapak, mungkin ada pesan-pesan mungkin. Baik. Jadi Mas Risman, terima kasih. Pemirsa Billtop, Banjarmasin Post, juga ada beberapa item yang saya coba ingin simpulkan untuk season kedua kita ini ya. Yang pertama adalah yang harus kita pahami adalah saya ulang sekali lagi, kita memahami dan mengetahui serta merasakan faktor-faktor resiko. Ini yang utama dulu. Jadi kita sendiri, individu kita yang mengetahui kita ini punya faktor resiko atau tidak. Yang kedua adalah tolong hindari lazim nih ya, stres. Nah, stres hindari benar-benar karena stres itu juga salah satu faktor untuk memacu atau menstimulus terjadinya percepatan dari pompa pembuluh darah, pompa jantung maksud saya itu. Yang ketiga adalah jaga lifestyle dengan baik. Jadi lifestyle kita sekarang zaman sudah berubah, canggih semua, tetapi ya lifestyle yang baik, gaya hidup sehat ini juga perlu juga sekali lagi. Yang terakhir adalah kalau kita sudah yakin sepertinya kita ini memiliki faktor resiko, kontrol. Nah, kontrol.
Nah, dikontrol, terus syukur-syukur datang ke layanan kesehatan, ke dokter-dokter spesialis jantung yang ya insya Allah yang teman-teman atau pemirsa tahu untuk memastikan lagi. Jangan-jangan nih, nah, gitu. Nah, jadi beberapa item inilah ya, utamanya menurut saya ya. Jadi saya ulang sekali lagi, pahami dan kenali faktor risiko dengan baik. Agar mudah-mudahan kalau kita memang sudah ada faktor risiko, kita bisa mengontrolnya. Kita belum punya faktor risiko, jangan sampai terjadi faktor risiko mengenai diri kita. Saya pikir itu, Pak Mas Risman. Oke, pemirsa Banjarmasin Pos, Bitok bicara apa saja. Terima kasih Pak Solikin. Ye, sama-sama. Kesempatannya, dan mudah-mudahan kita berjumpa lagi Pak, entah dengan seasonnya agak sama lagi kita, atau dengan pembahasan yang lain lagi, dan tidak bosan-bosan ke studio kita Pak. Insya Allah nih. Saya senang ke Bitok Banjarmasin Pos ini nih. Mudah-mudahan bisa berkesinambungan dan kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeah.